Kalau wakaf itu sebenarnya ya sama kayak sedekah, sama kayak infak begitu. Cuman wakaf itu abadi. Iya. Jadi apa yang kita wakafkan pahalanya akan terus sampai nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Kemenak Tuban yang berbahagia, semoga dulur semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban dalam acara podcast On Me, obrolan nurani menebar inspirasi dan cinta. Kali ini kita akan mengambil tema peran zakat dan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat, dan sudah hadir di tengah kita narasumber tunggal penyelenggara zakat wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Bapak Haji Lukman Hakim SAG. Apa kabar Pak Lukman? Alhamdulillah baik, Maida. Akhirnya ya, setelah melewati drama yang panjang untuk berkenan hadir begitu ya, saat ini terpenuhi. Terima kasih Pak Lukman sudah meluangkan waktu. Pak Lukman, ini pemanasan nih Pak Lukman ya. Apa sih Pak Lukman yang dimaksud dengan zakat, wakaf, dan sekarang ada lagi istilah wakaf uang. Nah, perbedaan yang mendasar di antara ketiganya itu apa? Ya gini, jadi gampangnya kalau zakat itu kan rukun Islam. Iya. Jadi ya memang harus ditunaikan. Iya. Kalau wakaf itu sebenarnya ya sama kayak sedekah, sama kayak infak begitu. Cuman wakaf itu abadi. Iya. Jadi apa yang kita wakafkan pahalanya akan terus sampai nanti di akhirat. Kalau zakat itu kan ketika kita tidak menunaikannya maka dosanya akan kembali kita. Kalau wakaf boleh saja seseorang mau mewakafkan atau tidak, silahkan. Cuman kemudian berkembang sifatnya himbauan gitu ya. Iya, himbauan, dan itu dari kesadaran. Selama ini kita mengenal wakaf terutama di masyarakat itu kan wakaf aset, tanah, mungkin juga berupa sawah, bangunan. Nanti dimanfaatkan untuk masjid, juga lembaga, dan mungkin juga ada makam, daerah untuk makam, itu kan biasanya seperti itu. Cuman sekarang berkembang, tidak hanya berupa aset tetap seperti itu, tapi aset bergerak, termasuk uang, termasuk misalnya mobil nih. Nah, saya punya kendaraan nih, saya wakafkan misalnya bisa dipakai untuk ambulans atau untuk operasional asuhan misalnya, bisa operasional lembaga, bisa. Sekarang tidak hanya berupa aset tanah apa itu untuk wakaf itu. Nggak hanya aset mati yang bergerak juga. Betul. Gitu ya Pak ya. Bahkan manfaatnya saja bisa. Jadi misalnya saya punya rumah nganggur nih, oke silakan ini saya wakafkan untuk kegiatan apa, ada lembaga sosial atau apa, silakan. Cuman kira-kira 5 tahun ke depan mau saya pakai nih, jadi saya wakafkan berjangka, boleh. Iya bisa ya Pak ya. Jadi nggak harus diserahkan bangunan-bangunannya, hanya di pemanfaatnya saja. Betul. Sempat ada dibahas itu, ada orang punya ruko 2 lantai, yang di bawah dia pakai. Lah yang di atas itu los, nganggur, kosong itu akhirnya diwakafkan. Gitu. Dan itu berjangka waktu, nggak apa-apa. Kalau bisa. Termasuk itu kemaslahatan umat begitu. Betul, ya. Termasuk uang. Seperti yang kemarin ketika pengukuhan BWI kemarin, Pak Yai Mustain menyampaikan boleh ada wakaf yang mu'abbad selamanya, ada yang mu'aqqad yang waktunya tertentu kayak gitu. Misalnya orang punya dana nganggur, misalnya punya 1 M nganggur di tabungan nih, daripada nganggur, kalau didekati 500 jutanya, boleh Pak diwakafkan. Setahun ini kan masih nggak dipakai. Nah, itu nanti bisa. Seperti itu bisa. Siap. Berarti saya punya 500 juta nih, misal. Amin ya Allah. Ya amin.
manfaatnya itu yang dipakai berarti Pak ya. Setelah itu saya tarik lagi 500 juta lagi bisa? Utuh, iya utuh. Terus nanti terserah dari pihak pengelola yang mau diapain biar uang itu berkembang begitu? Betul, tapi ada syarat, istilahnya ada SNK-nya, ada syarat dan ketentuannya, termasuk siapa yang mengelola, lembaganya seperti apa, dimanfaatkan untuk apa, kayak gitu. Iya. Okay. Oke. Kemudian, mengapa zakat dan wakaf itu dianggap sebagai instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat? Ya, jadi begini, kenapa zakat dan wakaf kok dianggap sebagai termasuk sekarang malah masuk di di program pemerintah ya? Karena kalau kemudian kita mau cermati, tidak hanya bernilai ibadah saja, ya kan, seperti yang kita tahu. Kalau mungkin sholat, mungkin efeknya hanya ke individu, meskipun itu sama dengan zakat, sama-sama kewajiban ya, sama-sama rukun Islam, tapi efeknya kembali ke individu. Beda dengan zakat. Ketika seorang muzaki, seorang yang wajib mengeluarkan zakat itu mengeluarkan zakatnya, dia akan juga membantu sesama. Dia akan juga kalau zakat itu kemudian diberikan tidak hanya konsumtif saja, tapi seperti bisa dipakai untuk modal usaha, maka seseorang penerimanya, mustahiknya, yang asalnya dia sebagai mustahik, bisa jadi dia terangkat statusnya menjadi muzaki. Jadi tidak hanya sekedar menerima, ya Pak ya, tapi bagaimana dia mengelola uang itu, kemudian uang atau aset yang lain kemudian dikembangkan untuk kesejahteraannya. Betul. Dan termasuk, itu apakah bisa ditarik lagi bergulir begitu Pak ya? Bisa, bisa. Termasuk untuk wakaf. Kalau wakaf itu kan seperti tadi dana yang diwakafkan itu dana yang diwakafkan itu nggak boleh berkurang. Makanya ketika Mbak Ida wakaf 100 juta selama 2 tahun, ini nggak boleh berkurang. Lalu yang dikembangkan itu apanya? Hasilnya. Nah, makanya di salah satu instrumen pengelolaan wakaf itu ada yang namanya CWLD, Cash Wakaf Link Deposit. Nah, itu tadi. Jadi namanya deposito itu kan dananya tetap kan, nah, tapi ada hasil pengembangannya, ini yang kemudian dimanfaatkan. Seperti tadi, orang yang punya dana 1M tadi, atau Mbak Ida yang punya itu tadi kan, mestinya kan ada, kalau di deposito biasa, Mbak Ida kan dapat nih per 100 juta berapa itu, ya kan? Nah, itu tidak diambil, atau tidak diberikan sekarang. Istiniati sebagai wakaf, ya di hasilnya itu nanti yang dikembangkan. Mekanismenya seperti itu. Terus misal Pak, setelah melihat postingan ini ada masyarakat berduyun-duyun begitu ya, ingin mewakafkan harta bergeraknya. Nah ini harus kemana dan bagaimana? Oke, terima kasih. Untuk saat ini di Tuban kami memang masih belum mempunyai legal formal untuk bisa mengelola, karena belum ada nadhir wakaf uangnya, istilahnya. Kita sementara masih ikut nadhir wakaf uang yang di BWI Jawa Timur. Beberapa kabupaten kota sudah punya, sudah kita seperti Surabaya misalnya itu sudah, terus beberapa kabupaten kota yang lain juga sudah. Kita karena memang baru beberapa orang yang memiliki sertifikat ya, sertifikat SKKNI untuk sebagai nadhir profesional yang mengelola wakaf uang itu, jadi kita masih proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat lah. Berarti nanti dibawa ke Surabaya begitu ya? Iya betul. Iya betul. Dan itu kita tidak sembarangan. Jadi dana wakaf yang masuk, wakaf uang ya khususnya ya, itu ada istilahnya lembaga pengelola keuangan penerima wakaf uang. Jadi ada. Berbeda dengan Basnas ya, berbeda ya. Beda. LKS PWU namanya, Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang, PWU ya, LKS PWU. Itu bank. Itu BSI tapi di bawah naungan BWI. Dia kan berdiri sendiri. Berdiri mitra sendiri. Dengan BWI mitra. Jadi BWI itu nadhirnya, pengelolanya bank syariah itu tadi, atau lembaga keuangan syariah itu tadi. Lembaga keuangan syariah itu kenapa namanya bukan bank syariah? Karena ada yang bukan bank, tapi dia sama pemerintah sudah memenuhi syarat sebagai
LKS tadi, Lembaga Keuangan Syariah. Iya. Ya, ada beberapa. Kemudian Pak Lukman masih hangat barusan Kemenak Tuban melakukan perjanjian kerjasama dengan Basnas dan Lembaga Amil Zakat yang dalam hal ini adalah Las Persyada Al Haramain. Iya, betul. Tujuan dilakukannya MOU atau kerjasama ini apa sih Pak? Oke, jadi memang ini merupakan program dari Kemenak RI melalui Dirjen Bimas Islam ya. Iya. Ada sebenarnya sudah lama, sudah sejak 4 tahun yang lalu. Iya. Jadi ada namanya pemberdayaan ekonomi umat melalui KUA. Jadi leading sektornya itu KUA, masyarakat, karena KUA kan juga ini ya sebagai garda terdepan Kemenak. Iya, semua program ya. Kemenak di tingkat kecamatan kan ada di Kemenak ini ya. Betul. Nah, termasuk untuk pemberdayaan ekonomi umat ini. Iya. Sasarannya untuk pasangan baru. Jadi termasuk dipersyaratkan itu syaratnya usia maksimal 45 tahun penerima manfaatnya itu. Kenapa 45 tahun? Karena secara hitungan, secara standar usia 45 itu usia produktif. Usia produktif. Nah, sasarannya juga kenapa kayak pasangan muda, karena dari evaluasi diketahui bahwa salah satu penyebab perceraian itu karena faktor ekonomi. Iya, betul. Jadi salah satu faktor penyebabnya karena ekonomi, maka kita coba kembangkan. Mungkin mereka pasangan baru yang butuh modal. Iya, butuh uang. Ya, saya butuh pasangan usaha. lama butuh uang juga, Pak. Ya. Tapi sudah beruang ya. Sudah beruang. Oke. Ya, seperti itu diharapkan memang bisa menggerakkan dan juga bisa memotivasi pasangan-pasangan muda, bisa memotivasi penerima manfaat untuk saya punya passion di sini, saya punya saya pengen usaha ini tapi saya belum punya modalnya. Nah, itu yang berarti setelah sama nih Pak kayak tadi ya, berarti setelah melihat podcast ini banyak pasangan muda nih yang masih belum stabil ekonominya, mereka bisa berbondong-bondong untuk mengajukan kemana nih Pak? Untuk yang tahun ini kita titik yang sudah disetujui itu di KUA Ngerebakan, Mbak Ida. Kita belum bisa menyasar ke semuanya memang. Kayak percontohan begitu ya? Iya, betul. Pada periode sebelumnya di Tuban itu yang sudah mendapat di KUA Merak-Ura. Di KUA. Jadi tidak hanya mengoptimalkan bagaimana mereka mengelola dana bantuan itu, tetapi juga ada pembimbingan rohaninya. Berarti makanya kita juga melibatkan kalau KUA. yang di Merak-Ura itu bentuknya apa Pak? Pemberian modal usaha. Jadi pemberian modal usaha, ada beberapa penerima manfaat itu secara berkala juga mereka ngaji juga, terus mereka banyak ada beberapa usaha terutama UMKM ya, ada yang selama ini mereka jualan di keliling desa gitu, ada yang jualan cilok, ada yang jualan bakso, macam-macam kayak gitu. Jadi dan kalau itu langsung dikasih Pak ya, dikasih modal untuk usaha begitu ya, bukan pinjam ya? Bukan. Bukan. Itu Kemenak sendiri atau dari LAS tadi ya? Untuk yang jadi ada join, Untuk yang ini kita memang ada dua itu ya, kita kerjasama dengan Basnas sama dengan LAS. LAS-nya Las Al Haramain itu tadi, meskipun dana dari Kemenak juga ada, dana dari UPZ yang kita kelola. Jadi biar itu lebih luas jangkauannya. Betul. Begitu Pak ya. Kemudian Pak Lukman, siapa saja sih yang berhak menerima manfaat zakat dan wakaf, serta siapa yang bertanggung jawab mengelolanya agar tepat sasaran? Betul. Begini, seperti yang sudah kita ketahui jadi untuk zakat, karena tadi kan memang zakat itu kewajiban. Ada 8 golongan yang sudah lazim kita dengar itu, 8 asnaf itu. Ada
fakir, miskin, kemudian ghorim. Ghorim ini orang yang berhutang. Saya berhutang. Jadi untuk zakat seperti yang kita ketahui ada 8 asnaf, ada fakir, ada miskin, kemudian ada ghorim. Ghorim itu apa sih, Pak? Orang yang berhutang. Saya berarti bisa ya. Cuman kan hutangnya sudah pasti ada bayarnya ini kan. Kemudian ambil zakat. Lah, untuk amil ini kadang ada salah paham. Amil yang juga berhak menerima itu adalah amil yang mendapatkan penetapan dari pemerintah. Kalau mereka jadi bentuk sendiri nih, amil kan panitia ya? Betul, yang mengelola panitia. Jadi kalau misalnya di tingkat masjid misalnya, kalau dia sudah dapat dari Basnas sebagai UPZ, boleh. Tapi kalau bentuk-bentuk sendiri nih, nggak boleh. Iya, mestinya tidak boleh. Kemudian termasuk mu'alaf. Mu'alaf orang yang baru masuk Islam itu ya. Terus yang rikob, cuma rikob ini budak ini kayaknya sudah nggak ada ya sekarang. Sama fisabilillah. Adanya sekarang diperbudak pekerja. Lanjut ayo. Yang fisabilillah itu termasuk anak-anak yang di pondok, kemudian mereka menempuh studi, itu kan termasuk. Menarik ini, fisabilillah ini orang yang berjuang di jalan Allah, gitu ya. Apakah bunyai, Pak Kiai, orang-orang yang mengelola pesantren misalnya ya, boleh nggak Pak? Kalau itu sih, kalau menurut saya ya, ini lebih pada ada kontrol sosialnya sih, ada kontrol sosialnya. Ada yang itu kayaknya kalau kita flashback 20-30 tahun lalu sih kayaknya iya. Tapi sekarang kan para pengelola itu malah sudah banyak yang sudah mapan karena punya usaha, karena punya ini. Masa sih mau? Tapi kan peruntukannya nggak sewu. Soalnya memang banyak ini Pak ya terjadi. Oh nggak apa-apa itu bunyai. Oh nggak apa-apa dikasih zakat. Soalnya ini Pak Yai. Maksudnya si pemberi itu dikembalikan lagi kepada pastilah si Pak Yai, si Bu Yai ini tekor lah ya. Kalau masalah hitung-hitungan. Tapi mestilah dia itu dipakai untuk kebutuhan operasional di pendidikannya. Untuk anak-anak itu juga kan termasuk fisabilillah itu anak. Betul, itu bagaimana Pak Lukman? Kalau untuk seperti itu ya nggak apa-apa kan memang ya. Sama musafir atau ibnu sabil itu ya. Nah, itu satu lagi yang juga berhak menerima zakat. Sekarang lebih banyak yang gampang kita ketemunya itu ya fakir miskin. Nah, itu aja. Bahkan untuk pemerintah sendiri ada yang berhak menerima bansos itu kan, ada DTSEN itu, ada data tunggal sensus ekonomi nasional itu mulai dari 1 sampai 4 itu yang berhak menerima. Kalau yang 5 sampai 10 itu dianggap sudah mampu, meskipun kadang ya ada yang kayak kurang tepat juga. Mestinya dia desil 6 nih, tapi masih masuk di 4 karena mungkin belum diupdate atau apa gitu. Jadi untuk yang berhak menerima zakat beda dengan yang wakaf karena memang bukan kewajiban. Jadi penerimanya beda. Kalau tadi kan terbatas hanya 8 golongan itu saja. Biasanya wakaf itu jelas ya masyarakat umum yang di sekitar tempat itu, termasuk ya umat muslim secara luas ya yang bisa memanfaatkan. Misalnya yang diwakafkan masjid nih, nah kan siapa saja bisa. Termasuk juga ada mulai dari pelajar, murid-murid kita, santri-santri yang memperoleh manfaat dari lembaga atau ya aset yang diwakafkan itu. Bisa juga kalau wakafnya untuk rumah sakit ya pasien yang berobat kan memanfaatkan fasilitas itu bisa. Kemudian ada juga ya hampir semua masyarakat kalangan bisa, termasuk pelaku UMKM, kemudian ya para dosen yang ya banyak termasuk yang memanfaatkan fasilitas umum. Karena ada ya kan, kita kadang juga dapat kayak iklan itu donasi atau wakaf untuk sumur. Nah ya kan, ya siapa saja yang memanfaatkan air itu. Bahkan tahun kemarin, cuman saya belum dapat tindak lanjutnya. Itu ada notaris yang tanya ke kami, Mas Niko atau siapa itu ya masih muda. Itu tanya karena dia ada klien yang mau mewakafkan lahan untuk
pembangunan sumur yang akan dimanfaatkan untuk pengairan sawah. Nah, berarti para petani di sekitar itu kan bisa juga manfaatkan dari itu. Kalau kita mewakafkan diri nih Pak, pernah ini ya? Oh iya. Untuk jemaah haji ya? Iya, betul. Ya itu kan wakaf berjangka juga. Kan? Memenuhi syarat ini kayaknya. Memenuhi syarat dan berjangka waktu, tidak selamanya. Kan jadi 40 hari. Betul, ketika bertugas sebelum sudah diniatkan betul. Diri saya untuk jemaah tercinta. Gitu. Makanya keluarga nggak boleh ikut. Ntar mengganggu. Oke. Jadi ada konflik of interest nanti. Kemudian Pak Lukman, berkaitan dengan Lebaran Yatim beberapa waktu lalu, Kemenak Tuban juga turut andil dengan menggalang puluhan juta dana begitu ya, dan itu dibagikan kepada ribuan anak yatim. Kalau nggak salah ada sekitar 1.000 anak yatim dan penyandang disabilitas. Bagaimana mekanisme kegiatan tersebut? Jadi untuk yang kegiatan kemarin itu memang ada program dari pusat dan setiap Muharram kan memang kayak dicanangkan sebagai hari awal bulan untuk anak yatim ya. Jadi dari pusat memang kita sudah mengikuti juga yang kegiatan bareng-bareng itu. Dan tahun ini Pak Menteri yang jadi program itu tidak hanya anak-anak itu tidak hanya menerima selesai, tapi juga mereka bisa apa? Nah, jadi ketika yang acara nasional itu, yang di Jakarta juga yang baca Al-Quran juga, yang baca sholawat, mereka menampilkan, bahkan termasuk ada penampilan dari teman-teman anak-anak disabilitas juga. Nah, yang di sini kita mengikuti secara daring. Bersama juga dengan Basnas dan LAS, kemarin acaranya di PLHUT, kemudian kita lanjutkan karena yang di situ terbatas ya, hanya kayak semacam simbolis saja. Terus kita lanjutkan di titik-titik, betul, di beberapa kecamatan itu. Ada berapa titik ini Pak? Ada 5 titik, maunya 4, tapi kasihan yang di Tambak Boyo sama Bancar jumlahnya juga lumayan banyak, sehingga akhirnya kita pisah. Tambak Boyo Bancar sendiri, tempatnya di Tambak Boyo. Kemudian itu juga yang yang baca sholawat, tapi itu juga anak-anak. Iya. Terus ketika di Kerek juga, malah yang di Kerek itu kayak bagus sekali yang baca sholawat itu. Ternyata dia pernah ikut lomba dan juara. Makanya kok bagus. Yatim ya. Iya, dari madrasah situ. Cuma kita belum bisa menampilkan banyak kreativitas dari mereka karena juga keterbatasan waktu. Sehari, yang hari pertama hari Kamis itu aja kita di 3 titik. Tempatnya juga lumayan, butuh mobilitas, butuh waktu juga kesananya. Jadi kayak itu. Dan yang ketiga titik berikutnya di Singgahan di Mulia Agung itu juga yang baca malah masih kelas berapa itu kayaknya masih MI ya, masih jadi MI. Jadi titik-titik itu mendekati kecamatan terdekat begitu ya. Betul, untuk yang di Kerek tadi itu ada Kecamatan Jenu, Kecamatan Merak Urak, Montong sama Kerek. Kita letakkan di Kerek. Yang di Singgahan itu istilahnya dari Tusel itu, dari Tuban Selatan. Mulai dari Parengan sampai Kenduruan. Kalau di Bale ya mulai dari Kenduruan, Jatirogo, Bangilan, Senori, Singgahan sampai Parengan. Kemudian yang hari berikutnya hari Jumat itu kita kegiatan di MAN 1 itu meliputi wilayah Widang, Palang, Semanding sama Tuban. Betul. Itu jumlahnya banyak, itu sudah 240-an lebihan. Kemudian yang di titik terakhir, titik kelima itu mulai dari Kecamatan Pelumpang, Rengel, Gerabakan sama Soko. Oke, luar biasa. Kemudian mekanismenya bagaimana pengelolaan zakat dan wakaf yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan ini Pak? Jadi memang tidak boleh asal ya, agar zakat dan wakaf itu bisa benar-benar tadi
Kapan sih bisa bermanfaat itu ya? Tentunya kalau dikelola dengan benar, kalau di-manage dengan benar. Semua hal menurut saya kalau pengelolaan benar, insya Allah juga akan baik hasilnya. Sama halnya termasuk dengan zakat dan wakaf itu. Jadi mulai dari amilnya, kemudian ada manajemennya, kemudian nanti pentasyarufannya, mau dikelola di bidang apa itu kan juga ada. Termasuk halnya ketika wakaf. Wakaf juga nadhirnya harus kompeten. Bahkan untuk pengelolaan wakaf itu sesuai undang-undang, nadhir itu boleh membentuk manajemen. Contoh nih, ya saya punya hotel nganggur. Wah, aset saya sudah banyak nih. Salah satu hotel misalnya saya wakafkan. Kalau nadhirnya untuk nadhirnya saya pengen nadhirnya dari teman-teman di NU. Nah, nadhir NU, wah ini kalau mengelola hotel ini kita harus ada ahli ini. Nah, maka nadhir boleh membentuk manajer, menentukan ini itu yang jadi. Apakah bekerja sama dengan pihak ketiga? Iya dong. Iya, dengan para ahli. Mbak Ida masih ingat di depan Masjidil Haram itu ada Zam-Zam Tower itu. Nah, di depan ada tulisan besar itu, Waqaf lillahi ta'ala. Luar biasa. Di Madinah juga ada hotel yang di dekatnya pintu berapa itu ada tulisannya juga besar itu. Kan nggak mungkin. Kalau nadhirnya mesti kan yang dianggap tokoh yang amanah, yang kredibel. Kalau saya pengen kaya punya hotel nanti saya wakafkan. Betul, ya. Tadi yang saya sampaikan mudah-mudahan juga jadi doa. Amin. Ya kan? Jadi doa. Jadi itu yang benar-benar nanti jadi aset kita kan. Nah, hotel yang sedemikian besar itu diwakafkan siapa? Di dalamnya ternyata ada banyak hotel kan, yang di Zam-Zam Tower itu. Ada apa aja kan, termasuk ada yang apa itu, termasuk pengelolanya atau yang nyewa itu jaringan hotel internasional itu kan, ada Movenpick, ada apa hasilnya itu kan yang dinikmati. Betul. Yang mengelola tetap tenaga profesional. Dia menyewakan, dia mewakafkan gedung, hasilnya betul. Dikelola untuk kebutuhan itu ya. Taruhlah misalnya untuk yang skala yang di sekitar kita ya, ada masjid nih. Kemudian ada pengembangan masjid, awalnya mungkin karena nggak punya lahan parkir, sehingga akhirnya sampingnya kebetulan juga sampingnya juga milik jamaah yang terus kemudian meninggal, ya udahlah tanahnya dipakai parkir, diwakafkan. Iya. Nah terus akhirnya takmir mikir atau nadhirnya mikir, kalau hanya parkir saja kan kayak kurang bermanfaat. Nah maka dimanfaatkan yang di sebelah pojok nih, dibikin di petak-petak 2x3 atau 2x2, depannya dikasih tempat istirahat juga, jadi warung. Iya kan, jadi atau toko. Pemberdayaan ekonominya di situ. Nah itu namanya wakaf produktif. Jadi kemudian hasilnya di apa? Ya dipakai untuk operasional, tapi wakafnya kan tetap. Tanahnya apa kan tetap semua. Nah, tapi ada hasilnya ini yang dimanfaatkan untuk operasional. Kemudian Pak Lukman, apakah ada kampung binaan di Kabupaten Tuban ini yang menjadi percontohan tentang zakat ini? Oh ya, kalau kampung zakat ada di Pelumpang. Pelumpang ya? Iya, ditetapkan di Jatimulyo. Nah, Jatimulyo. Cuman kalau melihat SK-nya, mestinya sudah berakhir tahun ini. Berarti itu ber-SK ya, ada masanya. Iya. Sama halnya dengan KUA yang pemberdayaan ekonomi umat itu. Berarti setelah misalnya dinilai sudah berhasil nih di desa Jatimulyo, Kecamatan Pelumpang tadi, itu bisa digeser di daerah lain. Bisa digeser dari yang lain. Nah, beberapa waktu yang lalu kami juga sempat berbincang-bincang, berkomunikasi dengan pihak Basnas, teman-teman Basnas. Yang membentuk kampung binaan ini sebenarnya siapa Pak Lukman? Kalau kampung zakat itu kemarin yang mengusulkan itu Basnas. Cuman memang secara program kan juga program dari Kemenak ya. Jadi bersama-sama ya. Iya, kita ada sinergi dengan Basnas itu karena
Basnas itu kan selaku dia yang mengelola dana zakat itu, makanya kalau namanya kampung zakat juga otomatis tidak bisa lepas dari Basnas. Kemenak selaku koordinator. Kayak regulator, regulatornya kan nggak boleh mengelola nih. Nah, jadi ada Basnas itu. Kemudian Pak Lukman ini bergeser ini ya, tentang tanah wakaf. Di Kabupaten Tuban sendiri ini ada berapa tanah wakaf yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi Pak Lukman? Ya alhamdulillah, Tuban itu termasuk banyak tanah wakafnya. Kalau di data kami jumlah tanah wakaf bersertifikat itu ada 2.700. 2.700 dengan luas 2.607.000 meter persegi totalnya. Yang sudah bersertifikat ada 1.350-an. Nah, jadi yang belum ini yang memang masih proses dan problemnya ternyata tidak sesimpel yang kita yang di gini belum dia. Problemnya ternyata jadi kayak gini. Ada lahan yang dipakai untuk masjid, termasuk untuk musola misalnya. Tapi lahan itu tidak semuanya. Kemudian yang mewakafkan sudah meninggal, sehingga harus turun ini. Kalau mau disertifikatkan, ya kan, secara aturan regulasi pertanahan itu kan harus turun waris dulu. Turun warisnya nggak masalah, tapi kemudian yang sering jadi masalah ketika turun waris ada biaya. Iya kan? Oke, yang diwakafkan nggak ada biaya, tapi yang lain kan nggak diwakafkan semua. Ya, yang lain ahli warisnya yang menerima itu ada BPHTB, biaya perolehan atas hak tanah dan bangunan. Iya. Nah, itu kemudian kalau hitungannya per meter persegi berapa? Jadinya kan besar juga. Ribetnya di situ ya, Pak. Kalau makanya kita di setiap kesempatan kita sosialisasikan, kita sampaikan kepada masyarakat pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Itu kan maksud kami yang mewakafkan masih hidup, kan masih ada semualah gitu, segera diwakafkan ke KUA, PPAIW membuatkan EAW-nya, setelah itu kemudian diproses SW-nya sudah. Kalau sampai bertahun-tahun nanti yang mewakafkan sudah meninggal, timbul masalah mesti. Timbul masalah. Tadi yang belum tersertifikasi ini sekitar berapa Pak Lukman? Ada sekitar berapa? 2.700 dikurangi 1.300. Masih ada 1.000-an Pak. 1.000-an. Iya, 1.400 ya. Terus untuk menuntaskan itu Pak, mitra-mitra Kemenak ini siapa saja Pak? Nah, kemarin memang kita jelas BPN ya, karena BPN yang legalnya di situ. Nah, kita juga sinergi dengan lembaga sosial kemasyarakatan yang punya lembaga wakaf. Di NU juga ada LWP, Muhammadiyah juga punya, itu digandeng. Malah BPN. Itu ada hasilnya cepat gitu ya? Iya. Karena yang lebih tahu real itu kan teman-teman yang di kecamatan-kecamatan itu, bahkan di desa-desa itu. Nah, teman-teman LWP termasuk juga teman-teman Muhammadiyah kan tahu. Nah, selain yang tadi saya sampaikan, ada juga kalau terkait dengan tempat ibadah yang lebih kecil kayak musola itu ya. Kadang ada musola itu sebenarnya punya pribadi ini. Kan banyak di depan rumah ada musola, depan rumah ada musola. Nah, ternyata niatnya yang buat kau usah wakafkan lah, ini memang untuk kayak gitu, itu kan. Padahal Padahal semestinya itu diwakafkan kan Pak ya? Ya terserah sih. Saya ada Pak, bukan saya. Dulu mertua itu ya, ada langgar panggung namanya, satu-satunya langgar tingkat di sekitar makam Sunan Bonang itu ya. Itu memang diwakafkan. Jadi ketika sudah diwakafkan malah lebih enak sebenarnya, karena yang mengelola otomatis masyarakat sekitar. Kayak malah banyak yang ngopeni, malah eksis gitu loh. Betul. Termasuk kegiatan-kegiatannya ya. Nah, dari keluarga sendiri kalaupun mau memanfaatkan juga masih tetap bisa. Masih bisa. Dan kita sulitnya itu kan
karena kadang nggak bisa on time company terus gitu kan. Kita itu punya kesibukan lain juga, apalagi kadang ada yang anak-anaknya yang di luar kota, hingga kesulitan. Betul, ya seperti itu. Kemudian Pak Lukman, di mana peran zakat dan wakaf serta wakaf uang tentunya ini ya dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat ini? Pertama, jelas kalau zakat dan wakaf itu dikelola dengan benar, itu akan ada dampak nyata. Akan ada dampak nyata karena zakat itu kan instrumen redistribusi kekayaan. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Yang penerimanya dibatasi. Jadi para mustahik itu akan seperti tadi saya sampaikan, bisa naik dia. Setelah menerima dia bisa mengelola, dia butuh apa, terus kemudian dia bisa mengembangkan itu. Yang awalnya dia menerima bisa jadi ketika memang sudah cukup, sudah memenuhi nisabnya, sudah ya dia akan jadi mustahik, akan jadi orang yang akan jadi muzaki, akan jadi orang yang mengeluarkan zakat, seperti itu. Kemudian Pak Lukman, bagaimana generasi muda dapat berkontribusi ini ya? Karena menjelaskan ke generasi muda itu tidak segampang yang kita yang dulu muda pada saat itu gitu ya. Untuk meningkatkan kesadaran dan optimalisasi zakat serta wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat itu. Kalau saya melihat sependek yang saya tahu Mbak ya, banyak Gen Z itu yang sebenarnya juga sudah harus mengeluarkan zakat loh, karena aset mereka juga banyak loh. Yang diam-diam ternyata main saham begitu ya. Betul. Termasuk kadang yang berawal atau dihasilkan dari game misalnya, ya kan? Atau dari bermain. Dari konten. Betul. Dari konten creator itu kan banyak juga hasilnya, sehingga ketika diakumulasi, nah, cuman bagaimana menyadarkannya nih. Nah, itu kayaknya Pak yang belum tersentuh ya. Tapi saya yakin teman-teman atau anak-anak Gen Z itu juga punya aware juga. Membantu. Betul, untuk membantu sama, iya kan? Kita lihat banyak. Entah itu dikontenin, entah itu memang dia untuk cari cuan, tapi menghasilkan. Betul, terlepas dari itu ya, terlepas dari dia itu juga sebenarnya dapat dari konten yang dia buat. Tapi, masalah. Nah, kalau menurut saya selama memang bermanfaat, ya kan? Apapun caranya yang penting masih dalam koridor positif. Betul. Kenapa? Kalau yang gampangan nih, kalau menurut saya ada yang sedikit kan tidak mampu dia, tidak mampu bikin kayak gitu. Dia nggak bisa. Anggapannya orang kan masih begini, yang wajib mengeluarkan zakat petani dengan nisab sekian, orang kaya dengan perhitungan mempunyai emas sekian, masih begitu. Nah, harus ada mobil jejer-jejer di rumahnya. Gen Z ini belum tersentuh, padahal banyak mereka itu pemasukannya. Atau paling tidak kalau bukan sampai itu ya menggugah yang kesadaran untuk berwakaf itu, ya kan? Menggugah kesadaran untuk berwakaf itu, ya seperti yang Mbak Ida tadi sampaikan. Kayaknya hanya bikin video tentang ini itu ringan saja sebenarnya, tapi kalau dia sudah punya brand namanya, kalau ada istilahnya akunnya sudah Chen Blue, ya kan, sudah dipercaya, sudah ada centang birunya, tidak bisa lagi itu. Itu kan dia bikin apa gitu aja. Ada yang di FB itu ada istilahnya FB Pro, kemudian yang di TikTok dari hasil live-nya saja misalnya ada apa istilahnya dapat apa saja yang kemudian bisa diuangkan. Itu ternyata bisa diuangkan kan. Nah, ternyata kemudian ada kesadaran, oh iya aset saya sekian. Itu penghasilan, itu wajib zakat kan, ketika sudah setahun, ya kan, sudah haul, sudah setahun dan sudah masuk nisabnya, ya sudah wajib zakat. Siap Pak Lukman. Sebelum kita akhiri Pak Lukman, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat luas Kabupaten Tuban ini, monggo. Terima kasih. Jadi kami dari penyelenggara zakat wakaf Kemenak Tuban berharap Bapak, Ibu, seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban, mari yang kita memang yang sudah seharusnya mengeluarkan zakat, kita tunaikan zakat kita. Karena kalau kita mau menyadari betul bahwa apa yang seharusnya kita keluarkan dari harta zakat itu adalah bukan milik kita, itu adalah titipan yang berhak menerimanya adalah 8 asnaf tadi itu.
Kemudian terkait dengan wakaf, mari kita abadikan apa yang dititipkan Allah pada kita, mumpung ada, mumpung Allah masih memberi sekecil apapun, selama kita bisa memberikan untuk sebesar manfaat umat, insya Allah itu akan bernilai dan itu manfaatnya akan kembali kepada kita sendiri. Oke, terima kasih Pak Lukman atas informasi yang telah dibagikan, juga untuk kehadirannya di ruang podcast ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi motivasi bagi masyarakat Kabupaten Tuban begitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Lukman, dan untuk pemirsa podcast Onmik Kemenak Tuban, semoga apa yang disampaikan tadi dapat menginspirasi semuanya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.